Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pitaloka, NIM 2004-2294, Prodi Ilmu Administrasi Negara, dosen Bapak I. Permana, tugas Ekonomi Publik. Oke, pada presentasi hari ini saya akan mempresentasikan tentang konsep negara, pemerintahan, dan ekonomi publik, dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia, dan pemerintahan, kesejahteraan, dan masyarakat. Yang pertama itu negara. Negara adalah dapat diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Dan dapat juga diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik, pemerintahan, dan mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menunjukkan tujuan nasionalnya. Kepentingan-kepentingan lebih penting daripada kepentingan perseorangan. Selanjutnya, pemerintah. Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Penguasa suatu negara, negeri, dimisalkan pengemudi negara. Negara memerlukan yang kuat dan bijaksana. Badan tertinggi yang memerintah suatu negara merupakan suatu pemerintah. Beberapa anggota DPR meminta upaya segera menyerahkan rancangan undang-undang ke DPR. Jawaban yang dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri. Negara atau negeri, baik sekolah maupun sekolah partikelir harus dibangun 3 tingkat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Slide selanjutnya, ekonomi publik. Cabang ilmu ekonomi yang menelaah urusan publik, urusan umum, urusan banyak orang, urusan masyarakat, dan urusan pemerintah. Ekonomi publik yang menelaah masalah-masalah ekonomi khalayak ramai seperti kebijakan subsidi pajak, deregulasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan, dan keamanan. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi yaitu interaksi ekonomi antar individu, kelompok, organisasi, atau lembaga untuk mencapai kemakmuran. Masalah dasar dari sistem ekonomi yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Masalah sistem ekonomi yaitu how, what, whom, when. Contoh sistem ekonomi di dunia yaitu sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi komunis, sistem ekonomi Pancasila yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang. 3 sektor sistem ekonomi, yaitu swasta, negeri, dan koperasi. Dasar konstitusional sistem ekonomi Indonesia, yaitu Pancasila. Manusia makhluk individu dan sosial tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33. Perekonomian atas kebersamaan dan kekeluargaan. Cabang produksi yang penting dikuasai negara, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsip menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi. Penjelasan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pasal 23, Pasal 27, dan Pasal 34. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peran pemerintah dalam ekonomi, yaitu mengatur kerangka hukum, mengatur meregulasi perekonomian dengan alat subsidi, memproduksi komoditas,
dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, jaminan sosial, dan asuransi. Membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan. Mendistribusikan pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya. Menyelenggarakan sistem jaminan sosial untuk memelihara anak-anak terlantar, fakir miskin, dan sebagainya. Peran pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama itu stabilitas. Itu adalah kesempatan kerja. Terbagi dua, alokasi dan langsung. Alokasi contohnya sumber daya, langsung contohnya belanja barang. Sedangkan tidak langsung, seperti contoh pajak subsidi mendorong atau menghambat kegiatan. Distribusi ekonomi publik mempengaruhi dan menentukan harga komoditas, mendorong penghambat kegiatan. Pengaturan subsidi pajak intensitas seperti pembangunan infrastruktur, transportasi, kesehatan, pendidikan, investifikasi, padat karya versus padat modal. Mendistribusikan pendapatan masyarakat. Yang terakhir, pemerintah dan kesejahteraan publik, yaitu terbagi tiga. Yang pertama, mengarah pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Contohnya bidang usaha yang dilindungi, bidang usaha yang dibantu, bidang usaha yang didorong, dan bidang usaha yang dilarang. Yang kedua, mengatur ekonomi sosial. Contohnya, bidang usaha yang dapat dilakukan orang asing, bidang usaha yang dapat dilakukan UKM dan koperasi, bidang usaha yang dapat dilakukan BUMN, bidang usaha yang dapat dan harus ada kemitraan dengan usaha modal, BUMN, dan koperasi. Yang ketiga, pengawas penggunaan sumber daya nasional supaya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara efisien dan efektif. Contohnya badan usaha yang harus dikurangi, badan usaha yang harus di-stop. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.